Analisa laporan keuangan. Ketiga, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu cara untuk menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Hasil dari analisis ini merupakan dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan. Minimal ada dua cara untuk membandingkan. Yang pertama adalah membandingkan rasio sekarang dengan rasio waktu yang lalu, atau rasio historis. Dan yang kedua, membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri pada waktu yang sama. Rasio keuangan terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, 2, rasio manajemen aset, 3, rasio manajemen utang, 4, rasio keuntungan, dan kelima, rasio nilai pasar. Rasio-rasio keuangan dirancang untuk membantu kita mengevaluasi suatu laporan keuangan. Sebagai contoh, perusahaan A memiliki utang sama besar dengan perusahaan B. Namun beban bunga perusahaan A lebih besar daripada beban bunga perusahaan B. Maka perusahaan manakah yang lebih kuat? Untuk menjawab, kita bisa mengevaluasi beban dari utang-utang tersebut dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang itu kembali. Evaluasi dilakukan dengan cara 1. Membandingkan utang masing-masing perusahaan dengan asetnya. Dan 2. Membandingkan beban yang harus dibayarkan dengan laba yang tersedia untuk pembayaran bunga. Perbandingan-perbandingan seperti ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Rasio likuiditas. Rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Aset likid atau liquid asset adalah aset yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang aktif, sehingga dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. Dan posisi likuiditas. Sebuah perusahaan akan berhubungan dengan pertanyaan, apakah perusahaan akan dapat melunasi utang-utangnya tepat pada waktu jatuh temponya? Analisis terhadap rasio likuiditas ini terdiri dari analisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin utang-utang jangka pendek perusahaan. Karena tersedianya aset lancar perusahaan yang cukup untuk menjamin hutang lancarnya. Aset lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, wesel tagih, jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun, akrual pajak, dan beban-beban akrual lainnya, terutama gaji. Rasio lancar sebesar 2 kali biasanya merupakan angka minimum yang pada umumnya dipertahankan oleh sebagian perusahaan, agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Rata-rata rasio industri juga digunakan sebagai indikator likuiditas suatu perusahaan. Jika rasio sebuah perusahaan nilainya sangat jauh dari angka rata-rata industrinya, perusahaan seharusnya mewaspadai tentang mengapa varian sebesar itu dapat terjadi. Dengan demikian, pula suatu deviasi dari rata-rata industri akan menjadi pertanda bagi para analis atau manajemen untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini sering disebut sebagai rasio uji cair atau acid test ratio. Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk dicairkan menjadi kas, atau rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Jika rasio lancar tinggi namun quick rasio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Rasio cepat sebesar 1,0 biasanya merupakan angka minimum yang pada umumnya dipertahankan oleh sebagian perusahaan
agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Rasio kas atau cash ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Pengertian kas biasanya diperluas dengan setara kas atau cash equivalent, meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rasio manajemen aset. Kelompok rasio yang kedua, rasio manajemen aset atau asset management ratio, mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio-rasio ini dirancang untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aset seperti yang dilaporkan di dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya? Ketika mereka memperoleh aset, perusahaan lain harus meminjam atau mendapatkan modal dari sumber lain. Jika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modalnya akan menjadi terlalu tinggi, sehingga keuntungannya akan tertekan. Di pihak lain, jika aset terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan juga akan hilang. Mengevaluasi persediaan. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio dinyatakan sebagai penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Gambaran kasarnya, setiap item dari persediaan perusahaan akan terjual habis dan diganti kembali atau berputar sebanyak X kali dalam setahun. Penjualan tahunan dibagi dengan persediaan adalah sama dengan perputaran per tahun. Jika ia melakukan 4,9 putaran per tahun, memiliki persediaan 100 unit, dan mendapatkan laba bruto sebesar 5 per unit, maka laba bruto tahunannya akan menjadi 100 dikali 5 dikali 4,9, sama dengan Rp2.450. Jadi perputarannya secara langsung akan mempengaruhi keuntungan yang ia peroleh. Semakin sering berputar, maka akan semakin besar laba yang diperoleh. Perputaran perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, menunjukkan perputaran menyimpan terlalu banyak persediaan. Kelebihan persediaan tentu saja adalah sesuatu yang tidak produktif dan mencerminkan suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah atau nihil. Rasio perputaran persediaan yang rendah juga membuat kita mempertanyakan rasio lancarnya. Mengevaluasi piutang. Jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih atau Day Sales Outstanding atau DSO, atau yang sering disebut juga dengan periode penagihan rata-rata atau Average Collection Period atau ACP. Digunakan untuk menilai piutang dan dihitung dengan membagi piutang dengan jumlah hari penjualan rata-rata untuk menemukan berapa hari penjualan masih dicatat dalam piutang. Jadi, DSO mencerminkan rata-rata rentang waktu perusahaan harus menunggu untuk menerima kas setelah melakukan penjualan. DSO sama dengan hari penjualan belum tertagih, sama dengan hari penjualan belum tertagih, sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365. Dalam penghitungan ini, kita menggunakan 365 hari dalam setahun. Analis-analis yang lain dapat menggunakan 360 hari setahun. Jika perusahaan menghitung DSO tersebut dengan menggunakan 360 hari setahun, angka DSO-nya akan sedikit menurun. Angka DSO juga dapat dievaluasi melalui perbandingan dengan persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar perusahaan menjual barang dagangannya.
Mengevaluasi aset tetap. Perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap atau Fixed Asset Turnover Ratio mengukur seberapa efektifkah perusahaan mempergunakan aset tetapnya. Misalnya pabrik, peralatan, dan barang modal lainnya. Ini merupakan rasio dari penjualan terhadap aset tetap bersih. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Mengevaluasi total aset. Rasio perputaran total aset. Rasio manajemen aset terakhir adalah rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Mengukur perputaran dari seluruh aset perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Rasio berada di bawah rata-rata industri, menandakan perusahaan tidak menghasilkan cukup banyak volume bisnis jika dilihat dari total investasinya untuk aset. Perusahaan sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan, menjual beberapa aset, atau kombinasi dari keduanya. Rasio manajemen utang. Seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang, atau istilah keuangannya pengungkit keuangan, atau financial leverage, ditelaah melalui analisis leverage. Analisis ini akan memiliki 3 implikasi penting. Yang pertama, dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. Yang kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai suatu batasan keamanan. Semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, semakin kecil pula risiko yang harus dihadapi kreditor. Yang ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit atau leverage. Meskipun aset kedua perusahaan menghasilkan ekspektasi EBIT yang sama, dalam kondisi normal, PTL akan memberikan kepada para pemegang sahamnya pengembalian ekuitas sebesar 27% versus PTU yang hanya 18%. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan utang oleh PTL yang mengungkit naik tingkat pengembalian yang diharapkan bagi para pemegang sahamnya. Ada 2 alasan mengapa terjadi efek pengungkitan ini. Yang pertama, karena beban dapat menjadi pengurang pajak. Penggunaan utang akan menurunkan tagihan pajak dan memberikan lebih banyak laba operasi perusahaan yang tersedia bagi para investornya. Yang kedua, jika laba operasi yang dinyatakan sebagai persentase dari aset ternyata melebihi tingkat bunga atas pinjaman, seperti yang biasanya terjadi, maka sebuah perusahaan dapat menggunakan utang untuk memperoleh aset, membayar bunga atas utang, dan masih memiliki sisa sebagai bonus bagi para pemegang sahamnya. Untuk kedua perusahaan contoh kita, kedua efek ini bergabung untuk mendorong tingkat pengembalian atas ekuitas yang diharapkan dari PTL menjadi jauh di atas PTU. Jadi utang dapat mengungkit naik tingkat pengembalian atas ekuitas. Bagaimana perusahaan didanai? Total utang terhadap total aset. Rasio total utang terhadap total aset yang umumnya disebut dengan rasio utang atau debt ratio akan mengukur persentase dari dana yang diberikan oleh para kreditor. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aktiva. Total utang meliputi kewajiban lancar dan utang jangka panjang.
Kreditor lebih menyukai rasio utang yang lebih rendah karena semakin rendah angka rasionya, maka semakin besar peredaman dari kerugian yang dialami kreditor jika terjadi likuidasi. Pemegang saham di lain pihak mungkin menginginkan lebih banyak leverage karena ia akan memperbesar ekspektasi keuntungan. Terdapat bermacam-macam faktor yang akan menentukan rasio utang sebuah perusahaan yang optimal. Meskipun demikian, adanya kenyataan bahwa rasio utang perusahaan telah melebihi rata-rata industri, akan menaikkan bendera merah dan mungkin menjadikan perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk meminjam dana tambahan, tanpa terlebih dahulu meningkatkan ekuitas modalnya. Para kreditor mungkin akan enggan meminjamkan lebih banyak uang, dan manajemen juga akan kemungkinan membuat perusahaan menjadi subjek dari risiko kebangkrutan. Jika ia berusaha tetap terus meningkatkan rasio utang dengan meminjam tambahan dana. Kemampuan untuk membayar bunga, rasio kelipatan pembayaran bunga. Rasio kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned atau TIE dihitung dengan membagi laba sebelum beban bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio kelipatan pembayaran bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Rasio yang separuh dari rata-rata industri berarti kemampuan laba operasinya hanya setengah dari rata-rata industri. Walaupun kewajiban bunga masih dapat ditutupi oleh laba operasi, tetapi ini merupakan peringatan dini bagi manajemen untuk mulai mencari sumber dana tanpa bunga untuk membiayai aktivitas perusahaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini akan dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum oleh kreditor perusahaan, yang kemungkinan akan menyebabkan kebangkrutan. Juga memperkuat kesimpulan dari analisis yang kita lakukan atas rasio utang, bahwa perusahaan akan menghadapi kesulitan jika mencoba untuk meminjam tambahan dana lagi. Kemampuan untuk melayani utang. Rasio cakupan EBITDA. Rasio TIE akan berguna dalam menilai kemampuan sebuah perusahaan memenuhi beban-beban bunga atas utangnya. Akan tetapi, rasio ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama, bunga bukanlah satu-satunya beban keuangan yang bersifat tetap. Perusahaan juga harus mengurangi utangnya sesuai jadwal. Dan banyak perusahaan menyewa asetnya dan akibatnya harus melakukan pembayaran sewa. Jika gagal membayar kembali utang atau melunasi pembayaran sewanya, perusahaan terpaksa harus menyatakan bangkrut. Yang kedua, EBIT tidaklah mencerminkan seluruh arus kas yang tersedia untuk melayani utang, terutama bagi perusahaan yang memiliki beban depresiasi dan amortisasi yang tinggi. Untuk memasukkan kelemahan-kelemahan ini dalam pertimbangan, para bankir dan pihak lainnya telah mengembangkan rasio cakupan EBITDA atau EBITDA Coverage Ratio yang didefinisikan sebagai berikut. Rasio cakupan EBITDA sama dengan EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi bunga ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa. Rasio cakupan EBITDA paling bermanfaat bagi para pemberi pinjaman jangka pendek, seperti kalangan perbankan yang jarang memberikan pinjaman kecuali untuk pinjaman yang dijamin oleh real estate untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Dalam jangka waktu yang relatif pendek, dana yang dihasilkan melalui depresiasi dapat digunakan untuk melayani utang. Untuk jangka waktu yang lebih lama, dana-dana tersebut harus diinvestasikan kembali untuk mempertahankan pabrik dan peralatan atau jika tidak, perusahaan tidak akan dapat melakukan bisnisnya. Oleh sebab itu, bank-bank dan para pemberi pinjaman jangka pendek lainnya lebih menaruh perhatian pada rasio cakupan EBITDA, sedangkan para pemegang obligasi jangka panjang lebih menaruh perhatian pada rasio TIE.
Rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio-rasio yang telah dibahas sejauh ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan. Tetapi rasio profitabilitas atau profitability ratio akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aset, dan pada hasil-hasil operasi. Margin laba atas penjualan. Margin laba atas penjualan atau profit margin on sales yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan akan menunjukkan laba per nilai rupiah penjualan. Margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi penjualan. Jadi jika dua perusahaan memiliki operasi yang identik, dalam artian bahwa jika penjualan, biaya operasi, dan EBIT kedua perusahaan tersebut sama, tetapi satu perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada yang lain, maka perusahaan tersebut akan memiliki beban bunga yang lebih tinggi. Beban bunga tersebut akan menurunkan laba bersih, dan karena penjualan tetap, maka akibatnya margin laba akan menjadi relatif rendah. Dalam kasus seperti ini, margin laba yang rendah tadi tidak akan mengindikasikan adanya masalah operasional, hanya perbedaan dalam strategi keuangan saja. Sehingga akhirnya perusahaan dengan margin laba yang rendah mungkin akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas investasi pemegang sahamnya karena penggunaan leverage keuangan. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau Basic Earning Power dihitung dengan membagi keuntungan sebelum beban bunga dan pajak atau EBIT dengan total aset. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Rasio di atas menunjukkan kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan sebelum ada pengaruh dari pajak dan leverage. Dan angka ini akan bermanfaat dalam membandingkan perusahaan-perusahaan dengan berbagai situasi pajak dan tingkat pengungkitan keuangan yang berbeda-beda. Karena rasio perputaran dan margin laba atas penjualannya rendah, perusahaan tidaklah meraih keuntungan atas asetnya setinggi rata-rata perusahaan di dalam industri sejenis. Tingkat pengembalian total aset. Rasio antara laba bersih terhadap total aset mengukur tingkat pengembalian total aset atau return on total asset atau ROA setelah beban bunga dan pajak. Tingkat pengembalian yang rendah merupakan akibat dari yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan laba perusahaan yang rendah. Yang kedua, biaya bunga yang tinggi yang dikarenakan oleh penggunaan utangnya yang di atas rata-rata, di mana keduanya telah menyebabkan laba bersihnya menjadi relatif rendah. ROA sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi total aktiva. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa. Rasio akuntansi yang paling penting atau jumlah akhir atau bottom line adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa yang diukur sebagai tingkat pengembalian ekuitas saham biasa atau return on common atau ROE. ROE sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi ekuitas saham biasa. Para pemegang saham melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik mereka telah melakukan hal tersebut dilihat dari kacamata akuntansi. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar atau market value ratio akan menghubungkan harga saham perusahaan pada laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio-rasio ini dapat memberikan indikasi kepada manajemen mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor tentang kinerja masa lalu dan prospek perusahaan masa mendatang.
Jika rasio-rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen utang, dan profitabilitas semuanya terlihat baik, maka rasio-rasio nilai pasarnya juga akan tinggi, dan harga saham kemungkinan juga akan tinggi sesuai harapan. Rasio harga per laba. Rasio harga per laba atau price per earning atau PE menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Rasio harga atau laba atau PE sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Rasio-rasio PE akan lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, jika hal-hal lain dianggap konstan, tetapi mereka akan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang lebih berisiko. Rasio PE yang berada di bawah rata-rata di antara perusahaan-perusahaan sejenis lainnya menunjukkan bahwa perusahaan ini dianggap lebih berisiko daripada yang lain, memiliki prospek pertumbuhan yang lebih buruk atau keduanya. Rasio harga per arus kas. Di beberapa industri, harga saham akan lebih terkait pada arus kas daripada laba bersih. Akibatnya, para investor sering memperhatikan rasio harga per arus kas atau price per cash flow ratio. Rasio harga per arus kas sama dengan harga per lembar saham dibagi arus kas per lembar saham. Arus kas per lembar saham dihitung dengan membagi laba bersih plus depresiasi dan amortisasi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Rasio harga per arus kas juga masih berada di bawah rata-rata industri. Sekali lagi menunjukkan prospek pertumbuhannya yang berada di bawah rata-rata. Resikonya di atas rata-rata atau keduanya. Perhatikan beberapa analis juga akan melihat hal-hal lain di luar rasio harga atau laba dan harga per arus kas. Sebagai contoh, tergantung pada industrinya. Beberapa analis mungkin akan memperhatikan ukuran-ukuran seperti harga per penjualan, harga per pelanggan, atau harga per EBITDA per lembar saham. Namun pada akhirnya, nilai perusahaan akan bergantung pada laba dan arus kasnya. Sehingga jika rasio-rasio eksotis ini tidak meramalkan EPS dan arus kas di masa mendatang, rasio-rasio tersebut mungkin akan malah menyesatkan. Rasio nilai pasar atau nilai buku. Rasio atas harga pasar saham terhadap nilai bukunya juga akan memberikan indikasi yang lain tentang bagaimana investor memandang perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang relatif tinggi biasanya menjual dengan perkalian nilai buku yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang pengembaliannya rendah. Nilai buku per lembar saham sama dengan ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham beredar. Kini kita membagi harga pasar per lembar saham dengan nilai buku untuk mendapatkan rasio nilai pasar dibagi nilai buku atau market atau book, M atau B. Rasio nilai pasar atau nilai buku atau M per B sama dengan ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham beredar. Para investor akan bersedia untuk membayar lebih sedikit untuk nilai buku daripada untuk suatu perusahaan sejenis. Analisis tren. Analisis tren atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Dengan analisis ini akan terlihat apakah prestasi perusahaan itu meningkat atau menurun selama periode tertentu. Menganalisa tren dalam rasio merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan tingkat absolutnya, karena tren akan memberikan petunjuk mengenai apakah kondisi keuangan sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk melakukan analisis tren atau trend analysis, kita hanya perlu memetakan rasio selama beberapa waktu. Semua rasio yang lain juga dapat dianalisis dengan cara yang sama. Gambar 31
merupakan contoh tingkat pengembalian ekuitas saham biasa tahun 2006 sampai 2010. Jadi akan terlihat trennya di sini. Menyatukan rasio, persamaan DuPont. Margin laba dikalikan dengan perputaran total aset disebut sebagai persamaan DuPont dan merupakan tingkat pengembalian atas aset atau rate of return on asset atau ROA. ROA sama dengan margin laba dikali perputaran total aktiva atau sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aktiva. Jika perusahaan hanya didanai oleh saham biasa, maka tingkat pengembalian atas aset atau ROA dan tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE akan sama karena total asetnya sama dengan total ekuitas saham biasa. Jadi ROA sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali laba bersih dibagi ekuitas saham biasa sama dengan ROE. Kesamaan ini akan tetap terjadi jika dan hanya jika total aset sama dengan ekuitas saham biasa, yaitu jika perusahaan tidak menggunakan utang lebih spesifik lagi. Tingkat pengembalian atas aset atau ROA dapat dikalikan dengan pengganda ekuitas atau equity multiplier, yang merupakan rasio dari total aset terhadap ekuitas saham biasa. Pengganda ekuitas sama dengan total aktiva per ekuitas saham biasa. Perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan pendanaan melalui utang dalam jumlah besar atau leverage yang lebih besar, tentunya akan memiliki pengganda ekuitas yang lebih tinggi. Semakin besar utang, semakin kecil ekuitas, sehingga semakin tinggi pengganda ekuitasnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki aset sebesar 1.000 dan didanai dengan 800 atau 80% utang, maka ekuitasnya menjadi 200 dan pengganda ekuitasnya akan sebesar 1.000 per 200 sama dengan 5. Jika perusahaan hanya menggunakan utang sebesar 200, maka ekuitasnya akan menjadi 800 dan pengganda ekuitasnya hanya akan sebesar 1.000 dibagi 800 sama dengan 1,25. Tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE akan bergantung pada ROA dan penggunaan leverage-nya. ROE sama dengan ROA dikali pengganda ekuitas. Atau ROE sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali total aktiva per ekuitas saham biasa. Sekarang kita dapat menggabungkan persamaan ROA dan ROE ke dalam bentuk dari persamaan DuPont yang diperluas, yang akan menunjukkan bagaimana margin laba, rasio perputaran total aset, dan pengganda ekuitas bersama-sama bergabung untuk menentukan ROE. Jadi ROE sama dengan margin laba dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas. ROE sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan per total aktiva dikali total aktiva per ekuitas saham biasa. Rasio komparatif dan benchmarking. Analisis rasio akan menunjukkan perbandingan rasio sebuah perusahaan dibandingkan dengan rasio-rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri yang sama, yaitu angka-angka rata-rata industri. Namun seperti kebanyakan perusahaan lainnya, para manajer akan melakukan satu langkah lebih jauh. Mereka juga membandingkan rasio mereka dengan rasio dari sekumpulan kecil perusahaan atau industri sejenis teratas. Teknik ini disebut penentuan tolok ukur atau patokan atau benchmarking. Dan perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai perbandingan disebut perusahaan benchmark atau patokan. Dengan benchmarking, membuat manajemen perusahaan mudah melihat dengan jelas di mana persisnya posisi perusahaan yang relatif terhadap para kompetitornya. Pada masa sekarang ini, sudah lebih mudah mencari data lewat internet. Dalam setiap organisasi penyedia data, menggunakan kumpulan rasio yang sedikit berbeda dan dirancang untuk tujuannya masing-masing. Misalnya, Dun & Bradstreet atau DNB
terutama banyak berhadapan dengan perusahaan kecil, yang banyak diantaranya merupakan kepemilikan perseorangan. Sehingga DNB menjual jasanya terutama ke bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, DNB lebih berkepentingan dengan sudut pandang kreditor. Jadi rasionya menekankan pada aset dan kewajiban lancar, bukannya rasio nilai pasar. Jadi ketika memilih suatu sumber data komparatif dalam mencari patokan manajemen, sebaiknya memastikan bahwa penekanan yang bersangkutan sama dengan penekanan lembaga yang rasionya yang akan digunakan. Selain itu, seringkali terdapat perbedaan definisi dalam rasio-rasio yang diberikan oleh setiap sumber. Penggunaan dan keterbatasan analisis rasio. Analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama. Yang pertama, manajer yang menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan memperbaiki operasi perusahaan. Yang kedua, analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis pemeringkat obligasi. Yang ketiga, analis saham yang tertarik dengan prospek efisiensi, risiko, dan pertumbuhan perusahaan. Analisis rasio memiliki keterbatasan yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Berikut beberapa potensi dari masalah itu. Yang pertama, kebanyakan perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam industri yang berlainan. Dan bagi perusahaan seperti ini, akan sulit untuk mengembangkan rata-rata industri yang berarti. Oleh karena itu, analisis rasio lebih bermanfaat bagi perusahaan kecil yang memiliki fokus lebih sempit dibandingkan perusahaan besar yang multidivisional. Yang kedua, sebagian besar perusahaan menginginkan hasil di atas rata-rata, sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata tidak selalu berarti sesuatu yang baik. Sebagai sasaran untuk kinerja tingkat tinggi, akan lebih baik jika berfokus pada rasio-rasio pemimpin industri. Dalam hal seperti ini, benchmarking akan dapat membantu. Yang ketiga, inflasi telah mendistorsikan neraca banyak perusahaan-perusahaan. Nilai tercatat sering kali sangat jauh berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Inflasi mempengaruhi baik beban penyusutan maupun harga perolehan persediaan. Maka laba juga akan ikut terpengaruh. Jadi, analisis rasio untuk satu perusahaan dari waktu ke waktu, atau analisis komparatif beberapa perusahaan dari waktu yang berbeda-beda, harus diterjemahkan dengan pertimbangan yang masak. Faktor musiman juga dapat mendistorsi analisis rasio. Misalnya, rasio perputaran persediaan untuk perusahaan pengolah makanan akan sangat jauh berbeda jika angka neraca persediaan yang digunakan adalah angka tepat sebelum dibandingkan dengan angka setelah akhir musim pengalengan. Masalah ini dapat diminimalkan dengan menggunakan angka rata-rata bulanan persediaan dan piutang dalam penghitungan rasio perputaran. Yang kelima, ada kalanya perusahaan menggunakan teknik window dressing untuk membuat laporan keuangannya terlihat lebih kuat. Misalnya, suatu perusahaan konstruksi Jakarta melakukan pinjaman selama 2 tahun pada 27 Desember 2008. Memegang uang yang diterima dari pinjaman selama beberapa hari, kemudian melunasi pinjaman sebelum waktunya pada 2 Januari 2009. Hal ini akan memperbaiki rasio lancar dan rasio cepatnya, serta membuat neraca akhir tahun 2008 terlihat bagus. Namun perbaikan ini sepenuhnya hanya di permukaan. Seminggu kemudian neraca akan kembali ke tingkat yang lama. Praktek akuntansi yang berlainan dapat mendistorsi perbandingan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penilaian persediaan dan metode penyusutan dapat mempengaruhi laporan keuangan, sehingga mendistorsikan perbandingan antar perusahaan. Demikian pula jika satu perusahaan menyewa sebagian besar peralatan produksinya, maka aset perusahaan tersebut bisa jadi terlihat rendah dibandingkan penjualan karena aset yang disewa seringkali tidak disajikan dalam neraca. Pada waktu yang bersamaan, kewajiban yang terkait dengan kewajiban sewa
mungkin tidak terlihat sebagai utang. Oleh karena itu, sewa guna usaha secara artifisial dapat memperbaiki perputaran dan rasio utang. Namun, profesi akuntansi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi permasalahan ini. Sulit mengatakan apakah suatu rasio tertentu itu baik atau buruk. Misalnya, tingginya rasio lancar mungkin mengindikasikan posisi likuiditas yang kuat, yang artinya baik, atau perusahaan memiliki kas yang berlebih, yang artinya buruk. Karena kelebihan kas di bank merupakan aset yang non-produktif. Sama halnya, rasio perputaran aset tetap yang tinggi mungkin bisa mengindikasikan perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, atau perusahaan tersebut kekurangan kas sehingga tidak dapat membeli investasi yang dibutuhkan. Yang kedelapan, suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang terlihat bagus dan beberapa rasio lain yang terlihat buruk, sehingga membuat kita sulit menilai secara keseluruhan apakah perusahaan tersebut kuat atau lemah. Namun prosedur statistikal dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh bersih dari sekumpulan rasio. Banyak bank dan lembaga pemberi pinjaman lain menggunakan prosedur seperti itu untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan, kemudian mengelompokkannya menurut kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Analisis rasio memang bermanfaat, tetapi kita hendaknya mewaspadai permasalahan-permasalahan di atas dan melakukan penyesuaian atau judgement jika dibutuhkan. Masalah dengan Return on Equity atau ROE. Meskipun ROE telah digunakan secara luas serta adanya kenyataan bahwa ROE dan kekayaan pemegang saham seringkali memiliki korelasi yang tinggi, terdapat permasalahan serius yang timbul jika perusahaan hanya menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja satu-satunya. Yang pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko. Jika pemegang saham jelas-jelas memikirkan pengembalian, mereka juga memikirkan risikonya. Sebagai ilustrasi, misalkan 2 unit standalone di dalam satu perusahaan besar. Unit A memiliki arus kas yang stabil dan ROE diharapkan sebesar 15%. Di lain pihak, unit B memiliki perkiraan ROE sebesar 16%, tetapi arus kasnya cukup berisiko, sehingga perkiraan ROE tersebut bisa jadi tidak terwujud. Jika manajer sepenuhnya menerima kompensasi berdasarkan ROE, maka jika perkiraan ROE-nya ternyata tercapai, manajer divisi akan menerima bonus yang lebih tinggi dibandingkan manajer S. Bahkan meskipun S ternyata menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pemegang saham, karena risiko yang lebih rendah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, leverage keuangan dapat meningkatkan perkiraan ROE, tetapi dengan pengorbanan risiko yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan ROE melalui penggunaan leverage yang lebih besar mungkin tidak terlalu baik. Yang kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang telah diinvestasikan. Sebagai contoh, misalnya satu perusahaan besar telah menginvestasikan $100.000 pada proyek A yang memiliki ROE sebesar 50% dan menginvestasikan $1 juta pada proyek B yang memiliki ROE 40%. Kedua proyek ini sama-sama berisiko dan pengembaliannya sama-sama jauh di atas biaya modal perusahaan yang diinvestasikan ke proyek-proyek tersebut. Pada contoh ini, proyek A memiliki ROE yang lebih tinggi. Namun karena nilainya begitu kecil, proyek tersebut hanya sedikit meningkatkan kekayaan pemegang saham. Di sisi lain, proyek B memiliki ROE yang lebih rendah, tetapi memberikan nilai tambah bagi pemegang saham yang lebih besar. Yang kedua, kita asumsikan Anda mengelola sebuah divisi di satu perusahaan besar. Perusahaan tersebut menggunakan ROE sebagai satu-satunya ukuran kinerja, dan bonus perusahaan tersebut ditentukan oleh ROE. Mendekati akhir tahun, divisi Anda berhasil meraih ROE yang mengagumkan, sebesar 45%. Sekarang Anda diberi peluang untuk berinvestasi pada suatu proyek besar, berisiko rendah, yang memiliki estimasi ROE 35%. Meskipun proyek ini menguntungkan, Anda mungkin enggan melakukan investasi ini.
karena akan menurunkan angka rata-rata ROE divisi Anda yang selanjutnya akan mengakibatkan turunnya bonus akhir tahun yang akan Anda terima. Berdasar 3 contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa ROE hanyalah satu dimensi dari persamaan nilai, yaitu 1. Nilai sama dengan fungsi dari ROE, resiko, dan ukuran. Karena tindakan-tindakan yang meningkatkan ROE diharapkan akan mempengaruhi dua faktor yang lain. Langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan ROE yang diharapkan mungkin dalam beberapa kasus tidak konsisten dengan peningkatan kekayaan pemegang saham. Mengapa disebutkan ROE yang diharapkan, bukan hanya ROE? Karena seluruh keputusan manajemen dirancang untuk melakukan sesuatu di masa depan, sehingga akan mempengaruhi hasil di masa depan. Mengingat permasalahan tersebut di atas, para ahli telah mengembangkan ukuran alternatif yang mencoba untuk mengatasi masalah potensial ROE ketika digunakan untuk mengukur kinerja salah satu ukuran tersebut, yaitu Economic Value Added atau EVA.